Perkenalkan, nama saya Aditya Putri Rafiana, NIM A4101800013. Kenalkan, nama saya Meputri Nurfadilah, NIM A410180012. Saya Aulia Nurul Azimah, NIM A4101180027. Dan dua orang teman kami yang hari ini berhalangan hadir, yaitu Rika Nurul Miftah dan Triwulandari. Oke, langsung saja di sini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Yusuf Gaji dari founder ya, dari Kayu Kreatif Dekorasi. Oke, kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jenis usaha apa yang dijalani sekarang? Ya, sekarang itu kita dari Kayu Kreatif Dekorasi itu kita terfokus kepada dekorasi wedding, dan itu nanti kita olah lagi ke dekorasi panggung, hiburan, terus make up, itu kita bisa sesuaikan. Berarti mirip sama wedding organizer kayak gitu ya Mas? Ya, kalau konsumen itu kan biasanya mau sekalian sama paket, paket sound system, make up, dan lain-lain. Jadi kita bisa satu paket. Iya. Tinggal konsumennya Mintanya yang bagaimana? Mintanya gimana? Iya. Sejak kapan sih Mas usaha ini ditekunin? Untuk usaha ini kita turun penurun ya Mbak. Dari bahkan nenek saya dulu sudah buka wedding organizer. Dan itu turun temurun ke ibu saya dan bapak saya. Nah, untuk yang saya pegang sendiri itu saya mulai dari kelas 2 SMA itu sudah saya pegang sendiri. Jadi Mantap. Berarti dari SMA udah? Iya. Gitu. Udah menekuni. Terus yang memotivasi Masnya untuk bisnisnya itu bisa berjalan sampai sekarang itu apa? Sama orang tuanya juga. Untuk memotivasi ya, saya itu dulu berpikir gini, kok ini sudah kan sempat berhenti itu usahanya karena itu mengikuti model zaman kan, bertambahnya tahun itu modelnya yang digunakan ya semakin modern. Nah, karena sudah turun-temurun ke saya kan, bahannya dari dulu kan masih kuno. Nah, kita perbaiki lagi untuk biar menjadi modern saat ini. Jadi bisa biar bersaing dengan yang sekarang ya. Iya. Nih kalau boleh tahu ini tadi kan katanya dari neneknya. Nah itu kira-kira tahun berapa itu mulainya Mas? Wah, kalau neneknya itu Lupa ya? lupa ya. Kalau dari Masnya sendiri kira-kira tahun berapa? Itu kalau kelas 2 SMA ya itu berapa ya? Tahun 2016 atau 15 ya, sekitar segitu. Ini Mas ini generasi ketiga ya? Iya, ketiga. Enak banget guys. Lanjut. Ada nggak tips and trick dalam pemasaran usahanya ini, kayak promosinya tuh bagaimana kayak gitu? Kalau kita promosi hanya menggunakan via Facebook dan Instagram itu saja kemungkinan, dan yang lain kita kedok tular biasanya. Nanti kita kasih cashback kepada yang menggunakan jasa kami gitu. Nanti kan bisa kedok tular kepada yang lain juga. Nah, yang lain. Terus selama bisnisnya ini berjalan dari dulu sampai sekarang itu kegagalan apa aja tuh Mas yang udah terjadi? Kalau kegagalan ya pasti ada ya Mbak. Iya pasti ada. Soalnya usaha ya juga nggak mungkin kan berjalan dengan lurus, lancar terus gitu ya. Banyak. Kalau kegagalan itu pernah ya saat
gimana ya, rasanya itu kalau mau ada konsumen itu kan berkehendak ingin gini-gini gitu loh. Iya. Nah itu kita apa ya, mensikapinya itu loh. Nah kan itu kan menjadi halangan untuk, ya bukan halangan itu tantangan juga sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan itu Sesuai dengan kemauan konsumennya itu. Terus buat daerah terjauh yang pernah dijangkau. Oh, yang pernah dijangkau itu malah di luar Sukoharjo, itu di Klaten juga, bisa Wonogiri, terus Karanganyar gitu. Berarti udah kemana-mana nih Mas ya? Ya alhamdulillah Generasi ketiga. berjalannya dengan waktu itu. Apa tuh? Terus banyak pemasaran pada saat awal usaha ini muncul tuh kira-kira range-nya berapa Mas? Pemesanan pemesanan pada saat membuka weddingnya ini, dekorasi weddingnya itu kayak gitu. Nah, Dalam 1 bulan berapa kali kayak gitu? nah itu kan saya termotivasi juga kepada yang mau menggunakan ya, untuk itu kan ada kerabat orang tua dulu kan biasanya kemari lagi untuk Menggunakan jasanya kembali. Dan itu kan saya termotivasi ya, jadi kita lanjutkan nanti kan udah bisa dapat pasaran Iya. gitu. Nah, saat itu kita istilahnya merombak alat-alat dan yang mau dipakai itu kita perbarui lagi. Nah di situ, tapi saat pemasaran itu ya alhamdulillah ada 1 bulan itu mencapai 5, kadang 5 pemesanan. 5 pemesanan, Banyak juga. kadang juga lebih. Nah, kira-kira itu pernah nggak misalkan sehari itu dapat pesanan double atau lebih gitu? Nah, pernah sering, bahkan Nah, sering. kalau kayak gitu itu baginya gimana? Ya kita harus bisa menghandle itu. Kadang kan habis pasang di sini terus besoknya bongkar langsung pindah ke sini gitu kan, kita harus mengatur waktunya. Nah tapi kalau modelnya sama, yang mau dipakai sama, ya, mau nggak mau kita produksi gitu. Biar tidak gimana ya, tidak ya kita harus kan kita tawarkan model yang lain dulu. Kita tawarkan model yang lain, nanti kalau cocok model yang lain kita tidak perlu produksi. Tapi kalau kita tawarkan yang lain, dia nggak mau nggak mau kita produksi gitu. Oh gitu. Terus Mas, bedanya waktu belum ada pandemi sama ada pandemi ini, Wah, kalau, dampaknya? kalau pandemi ini dampaknya ya juga sangat Besar ya? besar bagi wedding organizer, bahkan hiburan itu kan, wah, Betul. bahkan ini kalau dibilang bubruk ya bubruk, Mbak. Nggak ada pemasukan sama sekali, paling juga dekorasi lamaran gitu, make up lamaran gitu kan, yang kecil-kecil gitu. Adanya kalau pas pandemi juga gitu, pas apa dekorasi hijab gitu, cuma kecil-kecilan ya alhamdulillah 1-2 ada gitu. Jadi tidak berhenti ya, setahun ini hampir anniversary ya. Iya udah lewat. Bentar lagi. Udah lewat anniversary corona gitu. Perbandingannya jauh banget Mas, dari Sebelum pandemi sama sekarang. Ya jauh sekali, Jauh banget. jauh. Kira-kira berapa? Misalkan sebelum pandemi itu misal sebulan itu dapat berapa pesanan, terus pas waktu pandemi berapa pesanan gitu? Ya kalau saat tidak pandemi itu kita sebulan itu dapat 10 bahkan bisa Banyak. ya banyak. Tapi kalau pas pandemi ya juga itu paling lama dekorasi lamaran gitu kan
cuma Paling banyak berapa pemesanannya sebulan? paling Berapa banyak orang pas yaitu waktu pandemi? pas pandemi itu nggak mungkin, nggak bisa diperkirakan. Biasanya ya 2 sampai 3, gitu. kadang sebulannya nggak Nggak ada sama sekali. nggak pernah. Terus selama pandemi ini kan pemesanannya kalau yang menggunakan jasanya kan turun drastis tuh Mas. Nah itu pernah nggak dari Masnya sendiri ataupun dari yang lain tuh kepikiran buat menyerah sama usaha ini atau mau ganti jenis usaha yang lain gitu? Ya kalau menyerah enggak ya Mbak, tapi kan kita di rumah kan produksinya di rumah sendiri. Jadi kita walaupun nggak dapat pesanan, kita mengotak-atik. Jadi desain ulang lagi biar jadi lebih modern, dan kita cari referensi di Google atau di yang mana tuh yang sedang trending gitu, kita buatlah gitu. Terus gimana sih Mas caranya ngukur kepuasan konsumen? Kalau mengukur kepuasan konsumen, kita ukurnya dengan biasanya raut wajah. Kalau kita dengan konsumen itu. Tapi kan ada orang yang raut wajahnya senang tetap biasa aja, datar aja gitu. Ya kalau itu urusannya bayarannya beres itu biasanya itu kan puas. Kalau tidak beres biasanya atau gimana gitu kan, mesti ada yang tidak puas gitu. Tapi ada nggak Mas yang ngomong, Mas saya nggak puas sama Komplain gitu. yang komplain gitu Mas? Kalau bilang kayak gitu nggak pernah ya Mbak. Paling nanti malah yang bersangkutan itu mengarahkan, Mas ini seharusnya gini. Nah biasanya kan pernah ada itu kan ya juga kesalahan kami saat booking, saat melihat-lihat fotonya, karpetnya itu warnanya merah. Nah saya membawanya hijau lah gitu. Biasanya kan kesalahan kami juga. Kita harus mau nggak mau ganti karpet gitu. Iya benar sih. Terus kan perusahaan dekorasi wedding itu nggak cuma satu kan Mas, pastinya di Sukoharjo. Terus strategi usaha dari keluarga Masnya itu buat bersaing sama dekorasi wedding yang lain tuh kayak gimana? Ya Apa ada inovasi baru atau yang lain gitu? ya kita kan mengunggulkan, kita bisa mendesainkan apa yang mau Dipesan. dipesan. Jadi kita desainkan terlebih dahulu, nanti kalau ya deal kita produksi, hari H kita pasarkan. Berarti sesuai dengan kemauan konsumennya mau bilang apa gimana, terus nanti dari perusahaannya bikin dekorasinya dulu, nanti dikasih contohnya gitu ya. Iya. Kalau sesuai diambil. Terus kan strategi apa aja tuh Mas yang dilakuin supaya dapat bersaing sama decoration wedding yang lain gitu? Untuk strategi kita ya mengunggulkan itu, kita bisa desain terlebih dahulu. Jadi nanti gimana kemauannya konsumen, oh Mas bisa enggak kayak gini ya, nanti kita desainkan terlebih dahulu. Nah kan saya juga punya kru desain di wedding kita. Tadi kita desainkan, nanti kita lihatkan kepada konsumen, nanti kalau deal kita produksi. Nah nanti H-2 sebelum hari H kita pasang gitu. Berarti bisa request ya, Bisa perbedaannya sama dekorasi wedding yang lain. Iya bisa request. Itu nanti kan kalau misalkan banyak pesanan yang mungkin dekorasinya beda, itu kan harus produksi lagi. Nah itu nanti barang-barangnya itu disimpan di mana gitu kan, mungkin semakin lama semakin numpuk gitu kan. Nah itu ada nggak gudang penyimpanannya, disimpan di mana gitu? Ya, untuk gudang ya juga ada Mbak. Untuk kita kalau desain itu harus kita memanfaatkan ya kan, barang yang ada dulu. Nah itu barang yang ada kita desain lagi untuk
jadi yang diinginkan konsumen. Jadi tidak istilahnya tidak sedikit-sedikit beli terus produksi lagi, itu tidak. Boros Pak. Kalau itu boros. Tapi pernah nggak sih Mas nemuin orang yang banyak maunya gitu, pengennya gini gitu? Iya Mbak, kalau itu ada, sebenarnya ada, tapi kita mau nggak mau kita turutin itu konsumen kita gitu. Kita mempuaskan konsumen gitu kan, kita manut Pak, gitu. Soalnya kepuasan konsumen kan yang lebih utama gitu. Iya. Terus sampai saat ini tuh karyawan totalnya tuh ada berapa tuh Mas? Kalau karyawan total itu kan kita terfokus ke dekorasi ya Pak. Untuk dekorasi kita kru itu memiliki 5 untuk di bagian pas-pasang, terus produksi itu ada 5, desainernya 1. Gitu. Kalau yang bagian make up itu gabung juga? Kalau make up kebetulan kakak belum gabung ke kru. Kita kan fokusnya dekorasi dan make up. Nah, make upnya itu kakak saya sendiri. Masih satu keluarga? Masih satu keluarga. Tuh. Terus apa lagi? Terus kalau Mas nanti buat anak Mas buat anak Mas kedepannya itu ada niatan buat nerusin usaha ini lagi apa enggak? Kalau anak ya kan kita kan belum menikah ya, jadi belum terpikirkan sampai saat itu ya. Ya mungkin nanti bisa diajarkan untuk berbisnis lah, wedding organizer. Nanti kita didik, kita tak kasih arahan saat pasang, kita ajak gitu kan, bisa nanti bisa kelamaan kan bisa Sambil lihat-lihat. Soalnya saya dulu juga nggak langsung berpikir kayak gitu. Tahu-tahu kita berpikir, oh kok ya kenapa nggak dilanjutkan gitu usahanya dari ibu gitu, berpikirnya gitu. Berarti Masnya tuh ikut ke sini tuh nggak ada paksaan ya? Nggak ada, nggak ada. Memang Kemauan sendiri gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira pemasangannya itu hamin berapa sebelum acara? Kita untuk pemasangan dekorasi itu kita mematok 2 biasanya kan besoknya resepsi, malamnya sudah ada acara biasanya gitu kan. Kita untuk jaga-jaga kita H-2 untuk pemasangan. Tapi itu selalu bisa selesai ya H-2 itu? Bisa. Biasanya kita sampai lembur-lembur. Sampai gitu. lembur. Ya. Terus apa aja sih Mas konflik eksternal maupun internalnya? Untuk konflik eksternal yaitu kita konfliknya kepada konsumen biasanya. Kita sudah bernegosiasi juga, tapi terus dari sananya membatalkan kan gitu, biasanya gitu. Kalau internal kita konfliknya juga sama anggota sendiri biasanya, kadang kan menyesuaikan desain gitu kan, kita perlu gimana cara menyelesaikan konflik itu bisa kita bicarakan gitu, jadi tidak memojokkan satu sama lain gitu. Tapi pernah ya ada konflik sama sesama kru yang lain gitu? Ada. Nah itu kira-kira berapa lama? Penyelesaiannya. Penyelesaian masalahnya Ya, itu berapa lama? biasanya kan pas itu kita pas pemasangan ya, atau pemasangan atau pas desain. Nah, itu kalau nggak jadi konflik itu kita selesaikan itu gitu. Jadi nggak sampai beberapa hari itu. harus selesai itu. Sesegera mungkin Ya, diselesaikan sesegera gitu mungkin. ya. Terus pernah nggak, kan ini usahanya udah termasuk gede ya Mas ya, berniat buat buka di cabang daerah mana gitu? Untuk saat ini belum terpikirkan. belum terpikirkan. Kita fokus di lingkup dulu, tapi kan pemasaran kita melalui itu tadi via Facebook dan Instagram. Ya alhamdulillah sampai saat ini.
Terus per bulannya ada target nggak gitu? Maksudnya sebulan tuh harus dapat berapa langganan gitu, dapat berapa orang yang pesan gitu. Kalau target itu kita tidak batasi ya Mbak, kadang kan bisa sampai, ya alhamdulillah kalau kita bisa memenuhi semua konsumen, bisa lebih target. Kita sebenarnya tidak mau target, tapi ya kadang kan ada pasang surut gitu kan, kita maklumi. Terus pernah nggak tuh Mas kalau yang sehari itu pesanannya tuh lebih dari berapa tuh sampai nolak sama konsumennya gitu, menolak buat nggak bisa di hari itu atau menolak pesanannya gitu? Ya ada, biasanya kita dulu pernah 1 minggu itu dapat 4 job. 1 minggu itu. Capek banget. Nah itu kru capek juga, untuk barangnya sudah keluar semua gitu kan. Biasanya itu kita ya harus nggak mau. Nanti kalau ada teman kan juga dekorasi, nanti kan kita arahkan ke sana gitu. Membantu usaha lain juga ya. Bisa membantu usaha temen lah gitu. Nah itu dekornya itu cuma di rumah apa juga di gedung-gedung itu juga pernah gitu? Kalau dekorasi kita juga melayani di rumahan dan di gedung ya Mbak. Nggak pernah. Ya Berarti kalau mau nikah di gedung tuh bisa ya? bisa. Kalau outdoor juga bisa. Kalau outdoor juga bisa. Kemarin kita pasang di Bukit Becici itu saat acara apa ya? Acara camping atau apa ya? Itu kita pasang foto booth di sana. Oh tapi itu bukan dekorasi nikah ya yang Bukan, di bukan. Kalau dekorasi nikah udah pernah di outdoor gitu? Outdoor saat ini belum pernah. ya? Udah ya. Terus dekorasinya itu paling banyak di rumah aja atau di gedung? Apa yang paling banyak? Kalau saat ini kita biasanya kan di rumah, kebanyakan di rumah. Kalau di gedung biasanya sudah diisi oleh dari Gedungnya sendiri ya, biasanya kan pihak gedung itu memiliki dekorasi sendiri, biasanya kebanyakan sudah kayak gitu, atau bahkan kalau enggak gitu kerjasama dengan yang lain gitu.